hari ini tentang kehidupan Sabat. Sabat. Sabat bermasuk, siapa tahu arti Sabat? Selama Sabat, Sabat, rehat. Ya, rehat. Rehat daripada kerja. Tuhan bersiap ini Sabat untuk memberi rehat kepada kita. Kalau tidak ada Sabat ini, manusia macam diciptakan hanya untuk bekerja saja. Terus bekerja, kerja, sehingga mati. Lahir dan kerja sehingga mati. Macam kehidupan manusia begitu. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia ini, bukan itu untuk tujuan itu, untuk bekerja. Tuhan mau memberi Sabat, rehat. Rehat bermaksud tidak buat apa-apa, just tidur saja atau macam makan saja atau menonton Korea drama saja cukup. No, bukan macam rehat begitu. Rehat dalam Tuhan. Tuhan pun ketika Tuhan bekerja terus, Tuhan rehat juga. Kenapa Tuhan rehat? Untuk memberkati kita. Itu arti Sabat. Sabat tidak bermaksud macam Sabat. Sabat tidak sama, lain. So tujuan Tuhan memberi Sabat itu hari Sabat, tahun Sabat, dan Jubili juga. Ini semua itu Tuhan mau memberkati kita. Itu kita mau rehat. Kalau 1 tahun tidak kerja, 1 minggu, 1 hari tidak kerja, bolehlah hidup. Macam mana? Dalam 7 tahun, 1 tahun langsung tidak kerja, macam mana? Matilah. Kita boleh fikir begitu. Tetapi ketika Tuhan menyuruh ini hari Sabat atau hari tahun Sabat, mesti Tuhan ada rancangan sendiri untuk kita. Itu kita akan belajar. Ibrani 4:16. Mari kita baca sama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di sini Tuhan suruh hari Sabat ini dalam perjanjian lama punya. Tetapi dalam perjanjian baru, setiap hari itu hari Sabat. Kenapa? Karena kita dapat menemui Tuhan. Kita boleh masuk di dalam takhta kasih karunia Tuhan. Bila-bila boleh. Tetapi di dalam perjanjian lama tidak boleh macam bila-bila. Ada hari tentu untuk masuk di dalam rumah kemah Tuhan. Mesti ada banyak itu perkara yang harus buat. Tetapi dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus, itu rumah Tuhan ada macam curtain sudah pecah. Ini bermaksud untuk masuk di dalam takhta Tuhan sudah dibuka. Bila-bila boleh masuk melalui nama Yesus Kristus. Itu sebab sekarang hari Sabtu tidak penting, tetapi penting itu hari Sabat. Hari Sabat bila. Hari Minggu pun boleh, hari Sabtu pun boleh, hari Isnin pun boleh. Bila-bila kita boleh masuk di dalam takhta Tuhan. Ini hari Sabat. Dan kenapa kita harus masuk di dalam takhta Tuhan? Takhta kasih karunia?
Karena untuk menerima, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk menerima pertolongan, haleluya, untuk masuk di dalam takhta Tuhan, kenapa kita perlu berkumpul sama-sama macam begini? Untuk menerima pertolongan daripada Tuhan. Ketika kita masuk di dalam takhta Tuhan, takhta kasih karunia Tuhan, di mana di sana ada apa? Kasih karunia ada, kasih karunia ada di sana. Bila kita masuk di dalam takhta itu, kita dapat menerima kasih karunia, pertolongan. Bagaimana kita boleh menerima mereka? Di sini kita menerima rahmat, grace, rahmat. Sebagai manusia tidak begitu kuat, susah hidup macam seperti orang kudus, orang sempurna, orang benar, tidak senang untuk hidup. Sebagai orang manusia ada waktu walaupun kita berusaha untuk mengikut Tuhan, mengikut perintah Tuhan, tetapi ada waktu tipu. Orang buat bisnis, saya yakin banyak tipu sudah. Kalau tidak tipu, susah buat bisnis. Dan nanti ini jadi kebiasaan. Jadi susah. Itu sebab ketika kita masuk di dalam takhta Tuhan, mesti ada di sana kasih karunia, rahmat. Walaupun kita tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan, tetapi kita terima berkat. Itu rahmat. Dan menemukan kasih karunia. Ketika kita menerima begitu daripada Tuhan, pengampunan pun, menerima kasih pun, damai sejahtera pun, kita menerima dan kita jadi dikuatkan. Dan kita boleh hidup lagi bagi Tuhan. Kita boleh bermula lagi. Dan ketika kita hidup dengan iman, melalui itu, kita dapat menerima kemenangan, kekayaan, berkat Tuhan. Jangan berpikir, saya berdoa, itu otomatis keuangan akan sampai. Mungkin itu ada waktu perlu juga, boleh. Tetapi biasa Tuhan kasih hikmat, kuatkan iman, kasih karunia. Dan kita harus bergerak dengan iman, baru Tuhan memberkati kita. So ini tujuan Sabtu. Bukan Sabtu, Sabat. Kehidupan Sabat. Di dalam rumah kemah ini semua ada di sini. Kenapa? Untuk menemui Tuhan, untuk menerima rahmat daripada Tuhan, untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan. Itu sebab ada kemah Tuhan. Kemah Tuhan. Gereja pun ada ini. Untuk apa? Untuk menerima berkat Tuhan. Ada orang cakap, ada gereja hanya untuk memberi. Ada waktu kita memberi, ada waktu kita menerima. Terima itu akan jadi lebih berlimpah-limpah daripada apa yang kita memberi. Ini rancangan Tuhan. Ada 3 jenis. Ini hari Sabat dan tahun Sabat. Hari Sabat ke-7 10 tahun Jubili. Bukan hari tahun Sabat. Dan waktu itu panjang ini hari Sabat 1 minggu. Tahun 1 tahun. Dalam 7 tahun 1 tahun ini. 7 tahun 1 tahun. Ini 1 minggu 1 hari. Ini 49 tahun 1 tahun. Macam beginilah.
Dan siapakah Tuhan melalui hari Sabat pencipta langit dan bumi. Hari Sabat kenapa Tuhan suruh? Karena kita harus mengingat, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu sebab 7 hari, dalam 7 hari, 6 hari bekerja keras, 1 hari rehat. So hari Sabat ini berasal daripada 7 hari yang selama 7 hari itu yang Tuhan menciptakan. Ini tujuan. Tahun Sabat ini kita boleh melihat dialah pemilik langit dan bumi. Dialah memerintah. Dialah mempunyai semua langit dan bumi. Memerintah, maintain. Ada waktu Tuhan menciptakan, ada waktu Tuhan memerintah. Ini kita boleh belajar tentang Tuhan. Dan Jubili, ini siapakah Tuhan melalui itu? Penebus. Penebus. Tuhan sendiri mati untuk kita. Untuk mengampuni, untuk menyelamatkan kita. Diampuni. Tuhan mati di tempat kita. Ini kita dapat belajar pada hari ini. Tahun Jubili. So, cara macam mana semua orang Israel harus berehat dari kerja. Dan manusia ini tahun Sabat dan tanah pun 1 tahun rehat. 1 tahun. Dan itu Jubili tahun ini manusia tanah dan juga pulihkan. Orang dulu tanah dan manusia sudah dijualkan, sudah jadi hamba, sudah jadi milik orang lain. Tetapi pada tahun ini pulihkan, restore, kembali lagi. Dulu jadi hamba orang lain karena itu tidak mengurus itu baik milik sendiri. So sudah jadi hamba orang lain. Tetapi tahun ini Jubili dapat kembali, dapat dibebas. Ada ayat-ayat di dalam. So saya mau mengungsi 3 hal apa yang kita dapat belajar siapakah Tuhan. Ketika kita hidup di dunia, kita harus memahami apakah prinsip Sabat Tuhan untuk memakai di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hari Sabat termasuk prinsip yang bahwa Tuhan menyediakan. Kenapa kita ada hari Sabat? Karena Tuhan bersiap semua keperluan kita. Itu sebab ada hari Sabat. Bersiap. 1 hari bekerja keras dan Tuhan memberi apa yang kita perlu. Setiap hari Tuhan memberi makanan. Dan ini pada hari yang ke-6 mereka memungut roti berapa kali? 2 kali lipat panjangnya. So hari Sabat di dalam perjanjian lama sekarang pun orang Yahudi mengikut bukan hari Sabtu. Hari Sabat ini bukan hari Sabtu. Hari Sabat bermula hari Jumat malam. Ketika matahari jatuh, hari Sabat bermula pada waktu itu. So, bukan hari Sabtu pukul 1 dan baru bermula. No, hari Jumat malam ketika matahari jatuh baru bermula hari Sabtu, hari Sabat. So, sehingga itu hari Sabtu malam itu bintang-bintang keluar dan terus pada waktu itu hari Sabat.
So jangan berpikir hari Sabat sama hari Sabtu. Hari Sabat itu lebih panjang daripada hari Sabtu. Dan 6 hari roti biasa 1 hari roti ini manna diberikan untuk makan 1 hari saja. Tetapi pada waktu itu hari 6 Tuhan suruh untuk ambil berapa? 2 kali roti itu lipat banyaknya ambil. Tuhan bersiap 2 kali. Biasanya kalau ambil ini semua manna punya, kalau hari ini ambil, esok pagi sudah ada bau dan tidak boleh makan, rusak. Tetapi ini hari Sabat, ketika walaupun mereka ambil 2 hari punya banyak, tetapi tidaklah berbau busuk. Luar biasa. Dan tidak ada ulat di dalamnya. Ini bermasuk, wow, Tuhan betul-betul bekerja. Tuhan ialah Tuhan yang memberi apa yang kita perlu. Tuhan itu Tuhan yang menjaga apa yang kita ada. Ini biasa harus ada busuk, busuk, bau, mesti ada bau, rosak, roti itu rosak, chemically, ini harus logik macam harus berlaku begitu, tetapi tidak berlaku. Tuhan lebih daripada sains. Manusia sekarang semua ikut sains. COVID-19 pun ini macam sains. Tetapi kita harus memahami bahwa Tuhan, logik Tuhan lebih besar daripada sains manusia. Haleluya. Inilah Tuhan. Tuhan bersiap 2 kali lebih. Walaupun simpan 1 hari lebih pun langsung oke, boleh makan 2 hari. Kenapa Tuhan buat begitu? Karena hari Sabat itu penting. Tuhan mau dayangnya mau rehat. Betul-betul sama-sama dengan Tuhan. Rehat di dalam Tuhan. Itu sebab Tuhan buat begitu. Di dalam kehidupan kita pun sama, keuangan pun, bisnis pun, semua kita fikir, kita harus keras bekerja baru ada untung. Ya biasa begitu. Tetapi firman Tuhan itu lebih besar daripada ekonomi manusia. Karena ini apa yang berlaku pada hari Sabat kita boleh belajar. Ini satu prinsip. Tuhan bersiap dan Tuhan menjaga untuk memberi rehat kepada kita. Dan yang kedua, melalui Sabat, prinsip kita dapat belajar itu prinsip apa? Tuhan memerintah. Ini tentang tahun Sabat. Tahun Sabat bermasuk 1 tahun tidak kerja, langsung tidak kerja. Walaupun ada hasil daripada tanah itu, tetapi ini kasih kepada orang lain. Ini owner tidak ambil mereka. Orang yang miskin, orang yang jalan-jalan, itu lapar, itu mereka dapat ambil dan makan. Aku, Tuhan memerintah, maka aku akan memerintahkan berkat Engkau kepadamu dalam tahun yang ke-6. Untuk 7 tahun yang ke-7, untuk bersabat, rehat, itu 6 tahun yang 6 hasil berapa banyak? Harus jadi 2 kali lipat panjangnya. Dan boleh
berehat 1 tahun. Dan Tuhan memerintah berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita harus diberkati. Haleluya. Berkat ini bergantung kepada perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita, otomatis diberkati. Tuhan cakap disembuhlah, kita akan disembuhkan. Yang keenam, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Hasil berapa tahun punya? 3 tahun. Tahun yang keenam Tuhan memberkati, Tuhan memerintahkan apa? Berkatnya berapa libat? Berapa tahun yang boleh makan punya? 3 tahun. 3 tahun. Ini prinsip, ini berkat, ini prinsip. Tuhan memerintah semua di dalam milik kita, di dalam kerja kita, di dalam gereja kita, di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita. So, tahun yang ke-6 Tuhan suruh, ini tahun hasil 3 tahun, hasillah. 3 tahun dapat hasil. Wow. Saya maulah. Kenapa begitu? Karena tahun yang ke-7 Tuhan mau semua tanah ini, semua itu rakyat Tuhan mau rehat di dalam Tuhan. Luar biasa. Itu sebab 3 tahun baru masuk, 3 tahun hasil baru masuk. Tahun yang ke-6 harus makan. Dan tahun Sabat walaupun tidak kerja harus makan. Dan selepas tahun itu Sabat, 1 tahun harus bertanam benih. Tidak ada hasil. Itu sebab harus makan. Itu sebab 3 tahun punya hasil perlu. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Ketika kita hati yang bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, dan Tuhan bersiap semua keperluan kita, Tuhan memerintahkan berkatnya kepada kita. Dan yang ketiga, tahun Jubili. Jubili ini biasanya orang di dalam Alkitab juga ada tulis setiap 5 tahun, 50 tahun ada macam tahun Jubili. Tetapi ada orang cakap 7 tahun, dan 7 tahun berapa? 7 tahun dan 7 tahun 7 tahun 7 kali dan 49 ini tahun ini mesti Jubili. Kenapa? Karena 50 kali tahun ini Tuhan harus memberkati berapa tahun? 4 tahun harus berkati. Harus hasil 4 tahun punya hasil. Itu sebab ada orang pikir 4 tahun hasil Tuhan boleh suruh, bolehlah. Tetapi biasanya orang yang itu banyak pandai belajar Alkitab, mereka cakap macam 3 tahun. Anda boleh pilih satu teori lah, teori. Tetapi yang penting apa yang saya mau mengungsi, ini tahun Jubili ini berbeda dengan itu tahun Sabat atau itu hari Sabat. Itu berbeda. Itu yang saya mau berfokus. Itu prinsip yang kita dapat belajar di sana. Tuhan menebus. Hari Sabat dan tahun Sabat tidak ada macam menembus.
Tetapi ini tahun 50 atau 40 apa-apa saja, pada tahun Jubili, semua milik mereka, semua keluarga mereka dapat dipulihkan, kembali. Ini bermaksud macam begini, 50 tahun tanah itu Yosua dulu itu ambil tanah, dia kasih kepada semua suku-suku, semua orang ada milik mereka. Dan ketika mereka mengurusi, tidak pandai mengurusi keuangan, itu sebab ada orang sudah ada hutang. Kalau ada hutang, apa mereka harus apa? Harus menjadi hamba orang lain. Tanah pun menjadi tanah orang lain. Dan hidup macam begitu. Tetapi pada tahun yang ke-47 atau 50, pada waktu itu harus pulihkan lagi. Semua bebas, orang hamba bebas dan tanah balik lagi. Dan selepas hari Jubili, tahun Jubili, mereka bermula lagi. Macam baru. Wow. Kalau sekarang ada ini luar biasa. Tetapi sekarang di dunia tidak ada macam begini. Tetapi ini prinsip Tuhan. Ini bermasuk apa? Tuhan ialah Tuhan semua. Manusia pun Tuhan punya. Milik pun, tanah pun, ladang pun Tuhan punya. Di sini mari kita baca sama-sama. Tetapi ready go. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Di sini kita dapat melihat, harus dipulihkan, bebaskan. Kenapa? Karena pada kula orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ini tujuan itu tahun Jubili. Jubili bermaksud ini Tuhan mau. Ini semua saya punya. Orang yang hamba-hamba itu saya punya. Itu sebab bebaskanlah mereka. Tanah-tanah ini semua saya punya. Saya kasih kepada orang itu kembali lagi kepada orang itu. Tahun ini semua rakyat harus mengakui, ya Tuhan, Tuhan ialah Tuhan. Semua pun mereka mengakui. Ini prinsip yang kita dapat belajar melalui tahun Jubili. Kita harus belajar mengakui bahwa apa yang saya ada, keuangan, bisnis, ahli keluarga, apa-apa yang saya ada, masa, talent, satu rambut juga. Ini siapa punya? Tuhan punya. Tuhan mau memberi sabat kepada kita. Tetapi itu masalah kita tidak mau. Kita tidak mau. Tuhan sudah bersiap pintu itu salib untuk masuk di dalam. Kalau kita masuk di dalam dengan iman dan kita dapat menerima berkat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan, dan semua yang kita perlu kita dapat terima daripada Tuhan. Tetapi manusia tidak mau masuk di dalam pintu sabat.
pintu ini untuk menerima semua berkat daripada Tuhan. Untuk menerima ini berkat daripada Tuhan, apa yang kita harus buat? Ketika Tuhan suruh berhenti, berhentilah. Ikut firman Tuhan. Itu sebab kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, Anda mau menerima semua berkat daripada Tuhan, Anda harus mengikut firman Tuhan. Tetapi walaupun mau mengikut firman Tuhan, tidak tahu firman Tuhan. Kenapa? Tidak membaca Alkitab, tidak belajar. So, kalau ada orang belum belajar ini, keuangan coaching, bolehlah menonton itu YouTube Worship TV, ada semua kursus. Terus Anda boleh menonton terus, dan bukan dengar-dengar saja, menulis, belajar betul-betul. Dan Anda boleh belajar banyak tentang keuangan, bagaimana sebagai orang Kristen, orang percaya harus pakai keuangan. Anda boleh belajar. Bukan untuk paksa Anda untuk memberi, tetapi inilah kursus untuk paksa Anda untuk diberkati oleh Tuhan. Itu tujuan. Ketika kita mengikut Tuhan, dan kita dapat diberkati. So, Ibrani berkata, karena itu baiklah kita berusaha. Tidak mau berusaha. Ketika kerja, bekerja. Walaupun pinggang sakit, walaupun apa-apa sakit, lemah, karena keuangan, itu berusaha bekerja. Tetapi ini, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Perhentian itu bermaksud mengikut firman Tuhan. Masuk di dalam itu takhta kasih karunia Tuhan. Berusaha, masuk di dalam. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaannya. Itu juga. Kalau tidak berusaha, apakah berlaku? Mereka tidak tahu apa mereka harus buat. Nanti kalau mereka tidak tahu, mereka tidak boleh mentaati. Kalau tidak mentaati, apakah berlaku? Mereka akan dibinasakan. Tidak boleh masuk di dalam. Dan mereka kerja sehingga mati, sakit, matilah. Pergi ke mana? Mereka akan pergi ke tempat yang mereka harus pergi. Ini kehidupan akan menjadi macam begitu. Orang percaya pun sibuk-sibuk berusaha, bekerja untuk keuangan. Tetapi macam firman Tuhan macam begini, berusahalah untuk mengikut firman Tuhan. Itu yang sangat penting. Kita harus berusaha. Selepas khotbah ini, dan selepas ibadah ini, kita akan mengungsi dengan 3 soalan ini. Seorang pribadi boleh menjawab di depan sini. Oke, saya baca saja. Mengapa Tuhan memberi kita harus sabat? Kita hari sabat, tahun sabat, dan jubili. Mengapakah? Mesti ada tujuan. Saya sudah berkhotbah. Dan nomor 2, bagaimanakah Anda menjaga hari sabat, tahun sabat, dan jubili? Itu pribadi punya keadaan macam mana di dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, bagaimana kita dapat memasuki sabat yang kekal. Sabat kekal di mana?
di surga. Bagaimana kita boleh masuk di dalam? Selama kita hidup di bumi, senantiasa kita praktis untuk masuk di dalam Sabat. Ini orang senang masuk di dalam Sabat yang kekal. Tetapi selama kita hidup tidak biasa, itu susah masuk di dalam Sabat. Selama Sabat yang kekal, kita boleh cek diri sendiri. Oke, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan, terima kasih.